Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Dua pengertian makrifat, makrifat dalil dan makrifat zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Keduanya dapat kita dapatkan dan memang ada keilmuannya. Tempat dan wilayahnya berbeda. Sebelum membahas atau memahami keduanya, terlebih dulu wajib mengenal atau memahami diri sendiri terlebih dahulu. Dan ini wajib karena yang tidak paham dengan dirinya sendiri mokal dapat mengenal Tuhannya atau zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Fakta yang ada, mereka yang tidak mengenal diri dengan tepat dan benar hanya beranggapan ruhnya sama dengan Tuhan, atau juga beranggapan Tuhan mempunyai anggota badan. Karena yang menghiraukan seruan ayat jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya, dan biasanya yang seperti itu mereka hanya iman satu sisi ayat yang menunjukkan keberadaan Tuhan di atas saja dan ingkar dengan sisi ayat ketuhanan yang menunjukkan keberadaan Tuhan dekat ataupun yang sebaliknya. Yang iman satu sisi ayat disebut bertauhid bermata sebelah keduanya. Kalau diistilahkan di agama yang dibawa Nabi Musa, bagaikan pengikutnya Samiri atau Dajjalnya zaman Nabi Musa. Setiap umatnya Nabi ada yang menegakkan tauhid yang diajarkan nabinya, dan ada juga yang merusaknya, hanya mau merobohkan yang diajarkan nabinya. Mereka orang yang pintar dan pintar membalikkan fakta, karena yang tidak berguru bersanad gurunya iblis. Yang berguru dengan iblis digambarkan seperti ular yang diceritakan ular dan iblis bersekutu untuk menggoda agar Nabi Adam makan buah kuldi. Mulutnya ular berbisa, lidahnya bercabang dua. Itu menjadi sifat bagi yang berguru kepada iblis. Makrifat ada dua, makrifat dalil dapat dipahami atau diketahui atau dimakrifati oleh jasmani, sedangkan makrifat zatnya Tuhan hanya dapat dilakukan atau wilayahnya rohani. Ketahuilah bahwa diri terdiri jasmani dan rohani. Yang disebut jasmani, jasad, pikiran, dan hati yang bersifat zahir. Sedangkan yang disebut rohani itu ruh dan jiwa, sifatnya batin atau gaib. Makrifatnya setiap bagian diri masing-masing yang diketahui atau dimakrifatinya mata hanya sebatas makhluk yang berwarna atau cuma mengetahui adanya warna. Telinga hanya makrifat dengan adanya suara dan seterusnya. Pikiran dan hati hanya dapat membayangkan apa-apa yang diketahui panca indera, dan tidak mungkin zatnya Allah subhanahu wa ta'ala dapat dijangkau pikiran atau hati. Iman zatnya Allah hanya dapat dipahami atau diketahui atau dimakrifati atau wilayahnya rohani, atau tepatnya pada ruh atau hakikatnya ruh yang telah bersaksi dan berjanji
di awal kehidupan setelah roh tertiupkan. Jasad si bayi, iman wilayahnya jiwa atau rasa dalam jiwa yang berdekatan dengan roh. Orang-orang yang musyrik karena imannya ditaruh di pikirannya yang dapat dipikirkan pasti makhluk. Karena zatnya Tuhan wajib berbeda dengan makhluk. Yang tidak percaya hanya mereka-mereka calon penghuni neraka. Walaupun amal ibadahmu memenuhi lautan, bila salah iman, wassalam.